Halo, salam belajar teman hobi. Video kali ini saya mau membantu teman hobi, terutama pemula-pemula atau teman hobi baru melakukan transaksi baik jual, baik beli. Nah, jadi teman hobi jangan sampai jadi korban sebagai penjual kena tipu atau sebagai pembeli kena tipu. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang rekomendasi Rekber atau kerjasama Rekber. Jadi ada pihak ketiga teman hobi. Bagaimana sih kerjasama dengan Rekber? Nanti di video akan saya jelaskan cara kerjanya Rekber atau orang ketiga. Misalnya si A dengan si B ada hubungan jual beli. Ada orang ketiga yaitu orang C. Orang C itu orang tengah-tengah. Jadi A sebagai penjual, B sebagai pembeli, B transfer ke C, dan si A kirim ke B. Nah, dengan catatan si C sudah mengkonfirmasi bahwa uang sudah masuk. Jadi pada saat A kirim burung ke B, sudah diterima sama si B, B dapat mencairkan ke si A. Dengan catatan menginformasikan kepada si C untuk mencairkan uang kepada si A. Jadi teman hobi untuk membeli burung di postingan Facebook, Instagram, atau media sosial lainnya, teman hobi tidak perlu khawatir. Teman hobi bisa melakukan atau menggunakan jasa Rekber. Tentu aja berbagai macam jenis nominal potongan dari Rekber atau jasa potong. Banyak sekali Rekber. Nah, di video kali ini saya akan menggunakan atau saya pernah menggunakan jasa Rekber apa aja sih. Nah, saya akan bahas satu persatu jasa Rekber apa yang saya pernah gunakan. Nah, itu sebagai pembeli. Fenomenal yang kali ini adalah pembelinya nipu, bukan penjualnya nipu teman hobi. Pembelinya nipu. Nah, pembelinya nipu, dia menggunakan atau dia mengedit jasa Rekber. Oke, saya sebagai penjual. Jadi fenomenanya yang baru kali ini ada fenomenanya di kali ini biasanya ya teman hobi ya, penjualnya nipu. Kita sebagai pembelinya kita menggunakan jasa Rekber. Tapi kali ini pembelinya yang nipu. Kita sebagai penjual, pembelinya menggunakan jasa Rekber. Contohnya gimana? Saya menjual burung misalnya, sebutlah burung parrot. Ada pembeli ABC. ABC ini membeli kepada saya. Om Teddy, saya pakai Rekber ya. Oh silakan. Mungkin ada sebagian teman hobi atau teman-teman lain yang belum mengenal saya. Saya menggunakan Rekber. Om Teddy boleh nggak? Oh boleh. Saya bilang saya monggo. Tetapi jasa Rekbernya ditanggung oleh pembeli. Misal ditanggung oleh si ABC itu teman hobi. Nah pada saat itu dia menggunakan jasa Rekber. Sebut aja jasa Rekbernya si Z. Nah nanti saya akan tampilkan rekomendasi contoh-contoh Rekber yang teman hobi bisa pakai. Dan itu saya sudah pakai. Nah kita balik lagi. Contoh Rekbernya dia pakai jasa Z. Nah si pembeli ini dia mengedit picture Rekbernya si Z. Wow, saya bilang sangat jago, saya bilang. Nah, si ABC ini dia menggunakan jasa Z-nya yang belum pernah saya pakai. Tapi memang saya berterima kasih buat teman-teman Parrot, buat teman-teman Lovebird. Begitu saya cek, minta dong nomor teleponnya Rekber Z. Minta dong, lu udah pernah belum pakai Rekbernya si Z? Oh udah, ini nomor teleponnya, dikasih, saya cross check. Oh penipuan, ternyata picture-nya itu diedit sama si pembeli. Nah teman hobi, makanya video ini saya rasa cukup bermanfaat buat teman-teman. Tidak usah perlu khawatir, baik sebagai pembeli, sebagai penjual, semua saya akan kupas dan saya akan berikan Rekber rekomendasi yang pernah saya pakai. Dan jika ada Rekber yang belum pernah saya pakai, alangkah baiknya teman hobi cari informasi sebanyak mungkin, baik nomor telepon dan nomor rekening. Oke ya teman hobi ya. Jadi Rekber ini sangat membantu. Sangat membantu. Saya mau ajarkan ke teman hobi, jadilah penjual yang jujur. Dan jadilah pembeli yang cerdas. Jangan nanti kena tipu. Sebagai pembeli, wah kena tipu, penjualnya bla 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 bla. Sekarang jadi banyak macam sekali teman hobi dunia penipuan gitu. Baik akun saya
logo saya dipakai, orang di DM atau orang di chat atau orang di WA, saya Teddy mau jual burung bla 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 bla. Itu banyak sekali. Jadi teman hobi bisa menggunakan jasa Rekber ini dan sangat rekomen. Sangat rekomen. Bagaimana sih cara kerjanya? Begini cara kerja Rekbernya ya. Oke teman hobi. Ya halo teman hobi. Ini adalah satu contoh gambar ilustrasi bagaimana cara kerja Rekber antara pembeli dengan penjual dengan adanya pihak ketiga yaitu Rekber. Nah di sini ada contoh gambar ya. Jadi contoh gambar ini telah kita sepakati antara pembeli dan penjual maupun penjual dengan pembeli ingin memakai jasa Rekber. Karena penjual tidak yakin dengan pembeli atau sebaliknya pembeli tidak yakin dengan penjual. Nah jasa Rekber seperti apa dan bagaimana cara kerjanya? Nah ini gambarnya saya beli ilustrasi. Jadi ini gambar sudah ada kesepakatan ya antara dua belah pihak. Nah dalam hal ini mereka membuat grup WA. Makanya nanti saya akan kasih rekomendasi jasa Rekber siapa saja yang saya pernah pakai. Nah cara kerjanya gimana sih? Cara kerjanya gini. Di sini ada nomor 1. Pembeli transfer dana ke Rekber. Jadi misalnya penjual menjual burung seharga sekian dan sudah disepakati oleh pembeli. Nah pembeli ini transfer dananya ke Rekber bukan ke penjual. Karena pembeli tidak yakin dengan penjual. Bisa PHP, bisa penipuan. Jadi dia transfernya ke Rekber. Sudah ditransfer, Rekber akan konfirmasi ke penjual bahwa oh ya duit sudah masuk atau dana sudah masuk dari pembeli sekian. Contohnya seperti itu. Dan penjual setelah mendapatkan konfirmasi uang atau dana dari orang ketiga yaitu Rekber, dia akan mengirim burung atau yang ingin dijual. Dia kirim baik lewat ekspedisi, kereta atau ojol atau segala macam. Intinya dia kirim barang tersebut atau burung tersebut ke pembeli. Nah itu yang ketiga. Nah sedangkan yang keempat, setelah pemberi menerima barang tersebut atau burung tersebut, pembeli konfirmasi lagi ke Rekber. Nah sebelum dikonfirmasi, biasanya tahap keempat ini pembeli memastikan lagi bahwa burung yang diterima sehat, tidak cacat, tidak sakit, atau tidak minus. Setelah semua proses itu sudah berjalan secara pemeriksaan oleh si pembeli, dia konfirmasi kepada Rekber. Nah, dia bilang, Rekber boleh cairkan duit senilai yang ditransaksikan. Misal transaksinya sekian, ya udah pembelinya akan konfirmasi ke Rekber. Om, boleh dicairkan. Nah, pada saat pembeli sudah mengkonfirmasi ke Rekber, Rekber langsung mencairkan uang kepada penjual sesuai transaksi yang ada di dalam WA. Itu tahap 5. Nah, jadi tahap 1 ada, tahap 2 ada, tahap 3 ada, tahap 4 ada, tahap 5 pun ada. Jadi ada tahapannya yang saya gambarkan agar teman-teman tahu bagaimana cara kerja Rekber. Nah, tahap kelima inilah tahap final di mana si Rekber mencairkan sejumlah dana yang ditransaksikan antara pembeli dan penjual. Nah, jadi si Rekber ini mentransferkan uang ke penjual. Jadi, rangkaian 1 sampai 5 ini adalah proses bagaimana menggunakan jasa Rekber. Nah, kalau sudah jalan seperti ini, teman-teman tidak perlu khawatir, teman-teman tidak perlu takut bertransaksi secara online. Yang perlu dipastikan lagi adalah Rekber seperti apa sih? Atau Rekber apa sih yang rekomendasi? Karena kalau Rekber ini si pembeli cukup aman. Nah, bagaimana ke si penjual? Nah, si penjual ini bisa terjadi Rekber palsu. Ada penipu mengedit semua tulisan atau kartu nama atau rekening dari si Rekber ini, pihak ketiga ini. Nah, bagaimana sih? Oke. Video selanjutnya saya akan menampilkan beberapa Rekber yang
rekomendasi atau saya pernah pakai. Kalau tidak ada di video saya, teman-teman bisa mencari tahu Rekber ini oke gak? Rekber ini oke atau tidak? Oke teman-teman, saksikan terus video saya berikut rekomendasi atau Rekber yang sedang saya pakai atau pernah saya pakai. Oke, teman hobi, terima kasih. Menjual dulu. Pertama, kenal siapa yang jual. Bagaimana cara mengenal siapa yang jual? Cek Facebooknya, banyak.